Gue ngeliat di situ agak ada besar kepala sedikit. Gitu ya. Sorry, gue CG. CG apa? Cinta gaple. Sama satu lagi gue. Halo, welcome to Instinct. Interstellar Talking. Oke. Hir, jadi kita Dir. Ya. Hir, jadi kita mau ngomongin apa nih? Nah, jadi kembali lagi bersama kita. Kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama gua Hatir Nama gue Sunan. Nama gue Olive. Nama gue Farel. Dan gue Revo. dan kita di sini ingin menjalankan podcast kita untuk pre-event proyek angkatan kita yang namanya apalagi kalau bukan Instinct. Interstellar Talking. Oke. Boleh mungkin dilihat dari Revo. Nah, mungkin hari ini kita akan ngomongin seputar olahraga. Ya. Jangan gak usah jauh-jauh kemana-mana, kita ngomongin TC dulu. Buat yang kemarin TC kita ikut di basket, ada gua, terus di futsal juga beberapa dari 21 juga ikut. Terus juga Oh iya, Bu. badminton ada Dustin. siapa? Dustin. Dustin. Siapa lagi? Ada Mahir. Ada Mahir. Ada bukan dulu. Tahu mungkin ngomongin soal basket ya. Nah, dari gua kan gua main basket ya kan. Gua main buat gua kontingen basket buat PI di TC kemarin nih. Kalau dari lu semua apa sih yang dirasa kurang gitu yang harusnya dilakuin malah enggak kita lakuin? Mungkin dari Hatir dulu gimana tuh? Kalau gua pribadi mungkin ngerasa bukan tempat gua untuk ngomong karena gua jarang latihan, gua segala macam Iya. kurang ikut juga kan. Jadi kalau mungkin ngomongin apa yang kurang, gua nggak bisa. Mungkin gua pengen ngasih tahu di itu aja. Apa yang bagus dari tim basket kita. Oke. Atau mungkin Boleh, kayak kemarin ada ke jatuhnya gimana ya? Star player kita nggak main pas match yang paling penting yaitu Bang Dimas Laurentius ya nggak sih? Betul. Jadi mungkin itu salah satu faktor ya shout out tuh Bang Dimas ya. Ya. Sipil, keren nih Sipil. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang bikin kita kalah kemarin. Cuma dengan dia nggak main juga bukan berarti alasan kita harus Ya, kalah. ya. Justru kalau nggak ada dia bisa menjadi semangat untuk yang lain Betul. biar bisa berkembang lebih baik. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya dari gue juga ngerasain kayak pas Bang Dimas gak dateng ini ya ada plus minusnya. Plusnya ya semuanya jadi bisa lebih bermain lebih gitu loh. Kalau pas ada Bang Dimas oke menang, tapi beberapa orang yang bisa ngepoin banyak jadi terkurangi. Jadi karena yang bawa bola lebih dominan ke Bang Dimas. Tuh, intinya udah keren lah. Tim basket PI udah keren banget. Apalagi yang ceweknya kemarin juara Wah, satu poin. nggak sih? Shout out. Nomor berapa? Nomor berapa? Hah? Oh, nggak usah. Oh, Lanjut. Gue suka banget permainannya. Ini mungkin. Ini kita Iya. dari ngomongin kontingen. Iya. Sekarang ngomongin dari PJ Basket Putri. Wih. Samping gua. Oh iya. Gua ceritain sebagai PJ Basket Putri di TC itu gimana? Mungkin kesan dan pesan selama menemani para kontingen di basket ya, di TC ya maksudnya. Jadi gini, Iya. gue tuh awalnya nggak tahu basket. Oh iya, Liv. Nggak tahu. Oh, belum. Terus jadi PJ basket tuh gue di table. Terus gue jadi tahu tentang Score sheet. terus apa lagi? Rebound. Rebound, block, iya. Oh, poin. jadi lu yang ngitungin apa gimana? Yes, betul. Oh, oke. Terus. Terus ya awal-awal sih susah gitu sih. Cuman sebelah gue pada bantuin jadi Sebelah lu siapa emang? nggak tahu. Bukan gua. Bukan. Oh, bukan. Oh. Banyak anak teknis. Beda ya. Ininya banyak anak teknis. Terus dari yang lu lihat tuh apa aja sih yang disiapkan sama pemain kita dari basket putri akhirnya bisa juara satu nih? Mereka setiap sebelum lomba latihan dulu sih pemanasan. Terus habis itu ya keren lah pokoknya basket. Tapi kalau cewek itu adalah itu nggak sih latihan rutinnya? Nah, kalau dari gua ngeliat itu latihan itu jarang full tim. Paling banyak 5 orang. Nah, kenapa? Cewek apa? Ini cewek. Oh, ini cewek. Oh. Yang selalu ada tuh ada Karanya 20, terus ada Kasem sama Siapa? sama Vina Oh. Dinek. Ya, itu yang biasanya paling sering main. Itu kalau dari Cika cuma sekali doang, sisanya nggak pernah latihan. MVP-nya kemarin siapa sih? MVP-nya Karanya Karanya sih. Karanya, Kasem, Karanya Karanya Kasem. jago. Kasem juga. Intinya udah keren lah. Basket Putri juara 1. Gokil. Marginnya jauh. Oh, ini jauh. Ya pokoknya 43-4. Waduh. itu kelas sih. Karena tanya
depan berarti harus lebih jago lagi lah. Betul, Nah, harus lebih jago. Nah, mungkin kalau di futsal gimana nih? Lanjut ke futsal. Oke, mungkin futsal. Nih ada pemain futsal gitu. Golin satu buat PI. Tepuk tangan lagi dong. Oh dia golin. Golin. Dia golin. Golin satu. Gimana Gimana sih, tuh? Al? Walaupun kalah, tapi gimana ceritanya bisa ngegolin? Oke, jadi singkat cerita ada dari PI ada 3 gol yang tercipta. 3 gol. Sama Lawan? TC. Oh Sama TC. Itu berapa game? Oh, sorry. Jangan nggak ketawa sama dong, PI TC. gua weh. Nggak sama TC, tapi 3 pemain yang ngegolin. 3 pemain. Pertama ada Bang Habib. Terus kedua ada Tafa. Sama satu lagi gua. Menang ya, tapi gua rasa latihan kita udah sering banget. Udah seru-seruan bareng juga. Terus kayak ini bibit-bibit unggul untuk tahun depan gua rasa. Kayak kita bisa lebih bagus lah tahun depannya. Terus kayak kalaupun nanti tahun depan ternyata offline full, siapa tahu ada sepak bola lagi. Sepak bola kayaknya PI jago banget sih. Amin. Jago banget. Tapi itu dari dulu kedengeran dulu nggak sih? PI itu biasanya basket juara 1, bola juara 1. Itu katanya tradisi dari dulu gitu. Lu secara pribadi nih sebagai maba ada pressure nggak dikasih tradisi-tradisi? Jujur dari awal tuh ya dari basket ya. Misalnya kan kontingen tuh. Nah, itu diomongin tuh selalu ini fix emas. Ya. Di situ gua kan baru ini ya sebagai maba ya. Gua ngeliatnya kayak ya ngeliat tim lain, gua nggak pernah latihan nggak pernah kayak sparring sama yang lain, cuma sama DTK dan beberapa doang gitu kan. Terus gue ngeliat di situ agak ada besar kepala sedikit gitu. Gue takut jadi kita underestimate musuh gitu dan ya itu sih menurut gue jadi evaluasi, jangan terlalu ngeremeh musuh lah ya kan. Yang awalnya aim kita emas jadi nggak dapet apa-apa gitu. Itu dari gue. Yang paling susah lawan apa, Bu? Nah, yang lawan paling susah itu adalah DTM. Jadi mau cerita sedikit. Jadi gue tuh di semifinal ya kan. Itu sebelum itu hari ke-3 setelah UAS ya kan. Itu match pertamanya lawan Teknik Kimia ya kan. Itu kita juga udah PD menang ya kan. Akhirnya overtime akhirnya kita di comeback dan akhirnya kalah beda 2-3 poin gitu. DTK ini. DTK ya kan. Match Tapi pertama nggak sih? iya, tapi kita tuh tetap melaju ke semifinal ya kan. Karena lawan DTK kita kalah, kita nggak lawan DTI, tapi lawannya DTM. Nah, pas datang tuh kan kita dari gor yang satu ke satunya lagi tuh, jaraknya 40 menit. Gue cerita lucu tuh di gor itu, ntar gue ceritain. Ya, gue nyetir tuh 40 menit, turun mobil udah dingin tuh kaki udah malas banget dah. Set nyampe kita mau pemanasan, ternyata mesin tuh udah dari sebelumnya tuh udah pemanasan duluan. Gue di situ gue panik, gue ngomong ke Arik ya kan. Arik ya seperti biasa. Shout out Arik. Keren banget. Nah, Best player. Arik tuh gue bilang, Arik gue kayak gue kayak ngedon dah. Dia cuma gitu, semangat kok. Arik kan gitu ya. Arik banget. Tapi belum mengobati lah ya kan. Tapi gue tahu Arik orangnya positive vibes gitu kan. Gue tanya ke Bang Isan Pandu. Shout out tuh Bang Isan Pandu. Shout out lagi. Jadi dia lumayan nenangin gua, dibilang lu pasti bisa kok. Kalau lu jangan ngeliatin rasa takut tuh ke lawan ya kan. Mereka bakal pada tahu. Terus dia kayak giniin pala gua, terus gua kayak lebih tenang. Lu di puk. Itu cuma hanya butuh puk di kepala. Gitu deh. Terus akhirnya lawan mesin gua nggak ngepoin dan cuma beberapa kali rebound dan fall doang, dan akhirnya ya kalah gitu. Lalu pas perebutan juara 3 lawan DTK lagi ya kan. Itu di match sebelumnya gua hands up nih ya kan. Gua hands up ditabrak tuh perut gua. Tapi yang harusnya dia yang fall, gua yang fall. Nah, gua punya gua mau balas dendam akhirnya kalah gitu. Nah, mungkin dari basket gue berharap ya tahun depan kita bisa lebih fokus lagi. Amin. Saya juara. Amin. 2023 di TC 2023. Jadi tahun depan lu maju lagi? Insya Allah. Asik. Kalau misalnya masih dipilih. Amin. Menjadi kontingen. Amin. Kayak kita rencananya mau diet dulu. Oh gitu. Mau gimana? Ngomongin diet po. Aduh. Oh, ngajarin. Sensitif. Oh, sensitif ya. Gitu mungkin. Ya. Kita dari tadi kan udah ngomongin basket. Ya. nih. Mungkin kita geser olahraga kali ya. Tadi udah sempet kesinggung juga masalah futsal. Menurut lu
tadi kan lu nanya ke gue masalah evaluasi, gue Nah. pengen nanya langsung ke kontingennya nih. Ada evaluasi nggak menurut lu apa gimana segala macam? Menurut gua buat futsal sendiri dari latihannya gua ada apresiasi banget buat PJ futsalnya Tafa sama Manjura Dindra. Wes. Itu latihan istilahnya udah sering banget dilakuin, tapi mungkin ada 1-2 hal chemistry-nya belum full, terus juga mungkin latihannya itu teknis latihannya masih bisa diperbaiki dan segala macamnya. Terus juga ngelihat lawan ya, emang lawannya tuh cukup jago. DTSL? Jago banget. Jago banget. Jago sih. Jadi, Juaranya kan? juaranya DTSL. Tapi gue yakin lah bisa, kalau kita latihan terus, kita makin fokus lagi, bisa sih tahun depan ya juara juga lah kayak basket. Amin. Bakat semua ya. Rel, ini bukan salah perorangan ya? Bukan. Oh, Nggak ada. ada soalnya tim bola yang biasanya salah perorangan gitu. Katanya Blunder, backnya, blunder. kaptennya. Siapa Oh. sih? Siapa sih? Siapa sih? Oh, juga ya. Harry Maguire. Itu ya. Harry Maguire. Weh, glory. Oh, nanti. Nah, Fans sebelum ke MU situ, nanti aja. Nah sebelum situ gue mau nanya lagi nih tentang Gaple. Gimana? Kebetulan Gaple? Farel ini adalah kontingen dari Gaple. Tepuk tangan lagi dong. Oke, Gimana ceritanya? Cerita yang singkat aja deh tentang Gaple. nggak bisa, gue kalau Gaple nggak bisa singkat. Oke. Sorry. Harus full ya. Sorry, gue CG. CG apa? Cinta Cinta Gaple. Gaple. Boleh. Ya jadi ceritanya, singkat cerita adalah gue dari BPH gue dipilih untuk ngemanjurin Gaple. Siapa tuh? Gitu. Nggak, maksudnya dari pembagian jobdesk manjur, gue kedapatan Gaple. Gue kedapetan Gaple, badminton, sama catur. Nah terus buat Gaple sendiri itu satu-satunya cabang yang bener-bener gue pengetahuan gue tentang Gaple itu nihil di awal, nol. Gue nggak tahu sama sekali peraturan Gaple, cara main Gaple, terus ya gimana lah Gaple di TC itu gue nggak tahu sama sekali. Sampai akhirnya CG. Sampai akhirnya CG sekarang. CG sekarang. Oh, lu baru belajar, Lir? Gue baru belajar Dunia apa? setelah gue manjur. Gue baru belajar setelah gue manjur. Kebetulan guru-guru gue ada orang-orang hebat. Kita Catat. catat lagi semuanya ya. Kenapi. Oh, Kenapi itu guru terbaik juga. Shout out pertama buat Bang Zaki Uda, kapten Wih. Gaple. Bang Zaki Uda. Terus kedua Bang Isan Pandu. Isan lagi. Pandu. Gila, keren. Dua kali nih, Bang. Bang Isan Pandu. Terus Kacila. Kacila. Bang Najib. Sipil. Bang Rama. Sama Bang Panro. Bang Panro kebetulan pairingan gua. Bestie gua. Temennya. Gini banget di Gaple tuh bestie gua. Jadi ceritanya tuh seharusnya gua dan Sami dan Dinek itu adalah cadangan. Tapi karena satu dan lain hal waktu itu kontingen intinya ada yang berhalangan untuk ikut tanding. Jadi otomatis dari cadangan harus ada yang turun. Terus tadinya tuh diperdebatkan lah antara gua ataupun Sami. Pada akhirnya gue yang turun waktu itu pairing sama Bang Panro. Gue belajar berarti kurang lebih sebulan lah ya. Sebulan gue belajar Gaple. Sampai sekarang gue main terus, gue ngerti juga cara permainan Gaple. Terus gue juga mengajak nih teman-teman 2021 yang lain atau senior buat main Gaple. Kita ngerti semua lah, kita balikin lagi kultur Gaple mungkin, karena bukan melihat kulturnya tapi emang permainannya itu seru banget menurut gua. Betul. Permainan Gaple itu seseru itu menurut gua. Jadi ya semoga makin banyak lagi yang mau main Gaple, makin banyak lagi yang ngerti Gaple. Makin banyak lagi yang CG ya? Ya makin Yeah. banyak yang CG. yang CG. Gitu. Nih, Pok, ngomongin kayak gitu kan gue denger juga bukan kontingen catur doang Bukan Gaple doang, ada catur juga nih, Bu. Gimana? Pok? Siapa, Pok? Catur? Orang yang Catur. Mau cerita sedikit. Keren nih catur. Jadi pada suatu hari kan. Jadi dari pagi tuh gua ada di Sunter. Gua ada temuan dokter ya kan. Habis itu siangnya itu pun manjur gua Pale. Ya kan, manjur gua tanya, gimana lah ya gitu kan. Akhirnya dia suruh ke rumah Tita. Tapi akhirnya kita langsung ketemuan di UI. Gua nyampe UI jam 6 dan itu rintik-rintik HP gue tinggal 2%. Oh, iya betul. Tinggal 2%, gue tungguin Paler ya kan. Akhirnya gue nungguin di FT, gue pup dulu, udah balik ke mobilnya belum dateng ya kan. Belum. Kita
gue cegat tuh dulu pintu keluar FT, gue buka kaca lewat mobil Brio, siapa lagi Brio ya kan lagi ngebut kan. NRR bukan? Nggak tahu tuh Brio Bener ngebut nggak? lah. Bener. Pokoknya Brio ngebut, gue udah gini, gitu kan. Gue udah ngeliat, gue kira dia ngeliat kan, akhirnya gue ikutin. Saat gue parkir, gue nungguin dia parkir, udah parkir dia keluar kan. Gue teriakin, Ler tunggu. Udah, gue kira dia denger gue parkir, hilang orangnya. Terus udah gue ikutin instingnya, gue arah ke napi. Insting. Interstellar. Oke, lanjut. Udah ikutin insting gue ke napi, ketemu sama anak-anak Indus 20 ya kan. Terus ketemu Kak Dinta kalau nggak salah. Nah terus Kak Dinta bilang, lu kenapa lu nggak nggak ikut sama temen-temen lu tuh, kemana Kak? Ke IPK sebelah mana? Terus ditunjukin. Akhirnya lurus, depan masjid ada tukang nasi goreng. Gue numpang ngecas. Kirain numpang ngecas. Kirain numpang Iya. nasi goreng Kan, dulu. udah mau WO tuh. Ya kan? Udah boy. Emang Cas. game jam berapa, Bu? Hah? Game jam berapa? 7 nggak salah. Jam 6.30. 6.30 ya? Lu baru datang jam? 6. Gila. Wah itu Masih udah 30 menit sih. Waduh, itu udah istri gue udah hujan, udah becek. Baru gue udah becek tuh ya kan. Insting. Interstellar. Oke. Lucu. Back to the topic. Akhirnya kita ngecas 2%, nyala. Habis itu gue telepon Palen. Po, 5 menit WO. Gue lari aja, lari cat. Gue ikutin tuh Google Maps gue. Cet. Nah, di Sherlock kan ya, itu posisinya salah. udah bukan rintik-rintik lagi. Wah, Udah hujan itu deras. Buset, itu udah Thor udah menangis. Udah terus habis itu di Sherlocknya itu masuk ke gang rumah warga kan udah masuk, terus tiba-tiba Paler dari ujung jalan, po 1 menit lagi WO, gue lepas sendal gue lari itu, sat, bener-bener 30 detik gue dateng, Betul, jadi itu makanya kalau lu lihat di Kampion ya itu foto gue becek, Jadi apa sampai bawah dari becek. dari POV gue sebagai manjur, waktu itu gue kira Revo tuh udah tahu IPK di mana. Gue kira Revo udah tahu. Jadi gue datang emang gue waktu itu datangnya agak mepet ya. Terus kayak gue kira Revo tuh udah di IPK di tempat di venue-nya. Jadi kayak ya aman lah, ini mah aman gitu kan. Gue nyampe IPK sisa 15 menit. Kok gak ada Revo? Gak ada Revo. Gue Padahal harus screening. Iya, harus screening. Gue telepon nih. Po. Gak diangkat-angkat kan. Terus kayak ya adalah 10 menit. 10 menit gue nelpon. Itu masih nasi goreng gitu. Gue nelpon Revo nggak dijawab. Gue udah mau dipinjemin motor buat jemput ke pintu Kutek. Tapi terus tiba-tiba di menit 10 Revo respon. Dia nelpon gue. Terus dia langsung gue nanya, "Po, di mana, Po?" Di sini Ler, gue nggak tahu nih di mana. Ya udah Sherlock gece 5 menit lagi. Terus Revo Sherlock ternyata dia tuh ini misalkan ini IPK nih. Revo tuh di sini. Masuk ke gang lagi, Tapi gitu tapi di gang. belakang IPK, di Di belakang belakang IPK. IPK persis. Tapi dia ada masuk gang-gang terus dia kayak yaudah bodo amat, ini gue liat Sherlocknya deket, bodo amat lah, gue hujan-hujanan, gue jemput Revo. Terus gue jemput Revo, terus anjing dia kasihan banget mukanya. Kasihan banget mukanya. Terus kayak udah kehujanan, udah becek, segala macem. Terus ya udah, po sini po, IPK di sana. IPK di sana, lari dia lepas sendal. Kita hujan-hujanan nyampe di IPK sisa 30 menit 30 detik. menit lagi. 30 detik lagi kita WO. Terus Revo langsung main. Gue inget dia minta air dingin. Gue ceritain deh, gue lanjutin ya. Lupa gue. Nah, gue duduk tuh. Set. Nah, kalau di catur ya kan, kalau udah di jamnya itu Timernya jalan ya? timernya dijalanin Iya. ya kan. Jadi buat gantian timernya ke musuh, gue harus jalan. Lu harus Jadi tekan di diri chat. kan. Kan gue belum datang tuh. Jalan tuh. Jalan terus tuh timer. Jalan terus ya. Itu dari 20 menit gue udah tinggal sisa 9 menit. Oh, itu gue udah pakai ngebut tuh. Iya. Udah ngebut tuh kan. Cetak ya kan. Gue lihat lawannya jago ya kan. Wah, pokoknya gue Cywar ya kan. Akhirnya gue bilang ke Parel, "Ral, air." Iya. Terus gue berdiri, gue taruh rokok, gue taruh dompet, terus gue duduk lagi, terus gue ngeliat sana sini. Jadi kayak disrespect gitu lah. Iya. Awalnya gemeter tuh dia, udah begini, wah kena nih. Tapi emang dia oke nggak kena mental tapi punya otak ya. Lu? Gua ya asal aja. Oh. Asal aja ya kan. Tapi otak masih punya, Bu. Nah, ada. Oh, dikit. ada. Nah, terus habis itu posisinya kita udah 1-0. IPK aman, Bu. Oh. ya, sorry. Di situ si IPK mulai aman ya kan. Ya kan? Jangan Tapi ternyata nggak aman. Jangan dikorek. Terus habis itu
udah akhirnya main, akhirnya dia tahu tuh, dia mulai tahu, oh dia anak bego, anak bego nih main ya kan. Di posisi 1-0 Bang Jundi kalah ya kan. Udah lawannya tuh GM apaan gitu. Iya, Oh iya, jago lah. Apaan gitu? FM. Enggak tahu, pokoknya percaturan lah, nerds gitu lah. Gua enggak paham maksudnya ini. Queen's Gambit lah ya. Chess nerds maksudnya. Nah, terus habis itu yang lawan gua itu muridnya dia. Jadi ya udah no chance lah. Akhirnya gua main akhirnya kalah. Dan dari 2-0 gitu kalau misalnya dimainin lagi tetap jadi kayak best of 3 gitu loh. Oke. Cari dua duluan dan lawannya waktu itu DTE. DTK. DTE sorry. DTE. Tukar gue. DTE dia menang dan akhirnya ya udah kalah 2-0. Habis itu gue main lagi sama Bang Jundi, gue menang. Revo nggak puas, dia masih pengen main lagi. Nah, gitu deh. Gitu. Mungkin itu cerita-cerita sedikit aja keseruan-keseruan yang ada di TC kemarin dari perspektif anak-anak PI, anak-anak khususnya anak-anak PI yang mungkin berkontribusi lah di Kampion dan di TC mau jadi panitia atau mau jadi kontingen. Terus kayak itu seru lah intinya. Jadi mungkin pesan-pesan buat teman-teman 2021 yang lain kalau emang pengen main, pengen jadi kontingen atau pengen jadi panitia di tahun depan itu masih banyak kesempatannya, Betul banget. masih bisa untuk kalian ikutan. Jadi jangan sampai di tahun depan kalian kelewatan. Dan nanti mungkin dari sedikit gue sebagai BP Siwa mau promosi dikit. Nanti Boleh, itu bakal ada yang kayak udah dulu kita pernah lakuin yaitu liga jurusan nanti jangan sampai 2021-nya sepi lah. Jujur ada gaple nggak? Aduh, itu mau gue sarankan CG. Mau gue sarankan Biar pada CG ya. Hah? Oh iya, CG. CG nih ada 2021 yang lain. Nanti mungkin gue saranin ke PO Mahir atau PO Salmi atau PO Tafa gitu kan. Iya. Semoga ada sih. Amin. Biar pada CG ya. Biar Biar CG. Biar pada CG. Ya mungkin gimana? Cukup kali ya, kita Oke. cukupkan kali ya. Mungkin Seru banget ya, seru banget. Kita sebagai penutupan nih, Sebagai pesan-pesan penutupan. aja kali ya. Kesan dan pesan. Mungkin dari tadi yang belum ngomong, Sunan gimana Sunan. nah? GGMU. GGM Yutan. Cukup. Tapi kalah. Iya. Udah kekat kan? baik. Belum. Jangan marah. Nah, itu gimmick. Nanti buat kita bahas perbolaan duniawi, MU dan lain-lain, mungkin kita bahas di next time lah. Next time. Tunggu insting tahun depan. Iya pokoknya Jangan sampai. itu kita omongin nanti lah. Oke. Di belakang layar aja. Soalnya mau kita kata-katain MU. Tunggu MU. Gue bukan MU. Tunggu Cristiano Ronaldo di Chelsea. Wow. Udah ini udah terlalu mengandalkan Ya, ya. udah. Ganti. Oke, udah. Cukup ya. Cukup. Oke. Oke. Mungkin sampai bertemu di Insting Insting. Interstellar Talking.